Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang dalam setiap perjalanan kami. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Kamis 28 Maret 2024 tertulis dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 42. Demikian firman Tuhan. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi. Hidup di dalam kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, menyerahkan segala keinginan kita kepada Allah mungkin tidak terlalu sulit. Yang sulit adalah menyerahkan pergumulan tersebut di dalam ketulusan hati kita dan percaya bahwa Allah akan bertindak di dalam pergumulan kita tersebut untuk memberi kelepasan. Mazmur pasal 50 ayat 15 mengatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Di Taman Getsemane sebelum Yesus disalibkan, dia berdoa, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi. Nats renungan hari ini. Cawan yang merupakan lambang penderitaan yang akan dialami Yesus dalam melaksanakan pengutusan Bapanya untuk menyelamatkan dunia ini dari kuasa dosa dan kematian kekal. Sebagai manusia, hati Yesus merasa takut untuk menjalani dan mengalami penderitaan tersebut. Karena itu dia berdoa kepada Bapanya yang di surga. Namun Yesus di dalam doanya memilih taat dan menjalani apa yang menjadi kehendak Bapanya, bukan kehendaknya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam dunia ini terkadang kita menghadapi situasi yang sulit, persoalan yang melelahkan, bahkan penderitaan, sakit penyakit yang sudah lama kita derita dan tak kunjung sembuh. Keadaan tersebut membuat kita bergumul dan bergulat antara mengikuti keinginan diri sendiri atau patuh pada kehendak Tuhan. Keinginan diri sendiri tentulah kita mengharapkan situasi sulit tersebut berlalu, persoalan terselesaikan, penderitaan berakhir, sakit penyakit disembuhkan, tetapi tidak demikian adanya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, doa Yesus di Taman Getsemani memberikan teladan yang sempurna bagi kita. Dia ingin kita belajar berserah pada kehendak Bapa. Percayalah, menyerahkan diri secara total kepada Tuhan akan memberi kekuatan dan kesiapan dalam menghadapi semua tantangan dalam hidup ini. Mari kita selalu berdoa, meminta kehendak Tuhan yang utama terjadi dalam kehidupan kita, lebih daripada kehendak kita pribadi. Percayalah bahwa kehendaknya bagi kita adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Hidup di dalam kehendak Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 691 ayat 6. Saya jariau Tuhaku di namartangi angau
patuduhon tu rohaku sakap ni roham diau songon nabi nani Yesus nama naun humokop au unang lomoni rohaku lomoni roham masaut. Marilah kita berdoa. Kami puji dan muliakan namamu, ialah Bapa yang di surga, di mana kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa, selama kami hidup di tengah-tengah dunia ini, kuatkan kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami hidup di dalam kehendak Tuhan. Kiranya ya Tuhan, kehendak kami tidak menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kami, tetapi hidup dan melakukan kehendak-Mu, itulah yang terutama dan yang pertama di dalam hidup kami ini. Ya Tuhan, kami berdoa, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Kami yakin dan percaya bahwa kehendak-Mu di dalam kehidupan kami adalah kehendak damai sejahtera, rancangan yang penuh harapan. Karena itu Bapa, kiranya kami hidup di dalam kehendak-Mu saja. Dengarkanlah doa kami hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.